Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Rifki Rizaldi dengan NIM 1922428164, mata kuliah Mikroprosesor 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, bagian CPU, dan perbedaannya. Yang pertama ada definisi mikroprosesor. Mikroprosesor bisa juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, adalah sebuah IC integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolahan utama dalam sebuah sistem komputer yang bekerja melakukan operasi aritmatika atau logika dan bertugas melakukan perhitungan dan pengontrolan pada peralatan sekitarnya. Selanjutnya ada bagian CPU. Yang pertama itu ada ALU, yang kedua ada CU, dan yang ketiga ada RU. Yang pertama itu ALU. ALU itu adalah Arithmetic Logical Unit, yaitu bagian yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dasar sesuai instruksi yang ditentukan. ALU ini memiliki tugas utama yaitu melakukan perhitungan aritmatika maupun boolean sesuai instruksi program. Selanjutnya CU. CU itu Control Unit, yaitu bagian CPU yang berfungsi mengatur jalannya suatu program di komputer sehingga komputer dapat tersinkronasi kerjanya antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian ada register unit, yaitu alat penyimpanan berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan akses tinggi yang berfungsi sebagai penyimpanan data atau instruksi yang sedang atau akan diproses. Selanjutnya ada memory unit, yaitu ada RAM dan ROM. ROM ini adalah tempat penyimpanan bersifat baca saja, yang dimana ditulis sekali ke dalam dan untuk dibaca seterusnya. Nah, kemudian ada RAM. RAM di sini tempat penyimpanan sementara bagi data dan kode atau program untuk digunakan oleh mikroprosesor sebagai storage book. Karena dia bersifat storage book, yaitu data harus dapat ditulis, dibaca, kemudian ditulis kembali ke dalam ROM. Selanjutnya ada perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller. Yang pertama ada perbedaan utama, yaitu mikrocontroller itu mempunyai CPU, ROM, EEPROM, input-output. Peripheralnya terintegrasi ke dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Nah, mikroprosesor ini butuh perangkat eksternal berupa komponen inti, yaitu RAM, ROM, input-output, dan storage. Yang kedua ada aplikasi dan penerapan, yaitu mikrokontrol ini sederhana dan dipakai untuk proyek-proyek sistem tekanan dan IO dengan sistem bertujuan spesifik. Sedangkan mikroprosesor ini lebih kompleks, membutuhkan komputasi yang berat dan memori daya sumbernya cukup besar. Selanjutnya arsitektur, yaitu mikroprosesor menerapkan arsitektur no Neumann dengan data instruksi terletak pada memori yang sama. Sedangkan mikrocontroller menggunakan arsitektur Harvard, yaitu dengan data dan instruksi yang terletak pada memori yang terpisah. Kemudian cost ini biaya, yaitu mikrocontroller ini biayanya lebih murah karena teknologinya menggunakan semikonduktor metal oxide yang lebih murah dan menggunakan daya yang lebih kecil. Sedangkan mikroprosesor lebih kompleks, sumber daya yang dikonsumsinya juga lebih besar apabila terdapat banyak perangkat eksternal tambahan. Yang terakhir ada kinerja. Kinerja mikrokontroller ini berkisar antara 1 MHz sampai 300 MHz, sedangkan mikroprosesor
berkisar antara 1 GHz sampai 4 GHz. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.